Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Ya, kita lihat materi kita terkait dengan evaluasi dan validasi. Di sini sudah ada sekitar 7 mahasiswa. Suara saya memang kecil ya? Kalau di Willy katanya kecil. Yang lain? Saya enggak, Pak. Enggak ya? Kecil, Pak. Kecil? Kecil, Pak. Kecil. Ini? Masih kecil nggak? Masih, Pak, di saya. Kalau yang lain? Masih, Pak. Masih? Oh, padahal udah kencang suara saya nih. Kalau di Aji? Kenceng, Pak. Saya semakin soleh. Oh. Ininya audionya coba di Evitalia sama siapa Willy coba dinaikkan audionya. Udah full, Pak. Udah full, Pak, di HP saya. Bukan suara. Di audio saya ini udah. Kalau ini? Kalau ini udah kencang belum? Udah, Pak. Kenyang, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ini saya pulin aja deh. Oke, baik. Kita lihat materi kita hari ini terkait dengan evaluasi dan validasi ya. Evaluasi dan validasi. Oh ya, saya belum screenshot ininya. Buktinya saya belum screenshot. Saya screenshot dulu supaya ketahuan siapa yang kuliah ya. Pertemuan 5 tanggal 12. Oke. Nah, kita lihat materi kita terkait dengan evaluasi. Saya nanti ada hitung-hitungan, nanti coba diperhatikan nanti walaupun nggak tahu Anda nanti menggunakannya atau tidak pada saat bikin memproses sesuatu, tapi nanti ada sedikit hitung-hitungan. Nah, di sini Anda lihat, kalau kita bicara tentang evaluasi, kemarin waktu berbeda sama yang kemarin Centroid yang kita coba clustering ya. Kalau kalau evaluasi validasi ini nanti ada di linear juga, nanti kadang dipakai. Evaluasi kegiatan melakukan menentukan nilai dari satu hal. Jadi yang dinilai itu adalah kinerja dari mesin learningnya ya, Salah satu mesin learning yang sudah kita coba adalah Rapid Miner. Cuman untuk klasifikasi saya belum coba ya, kemarin baru kita bermain di cluster. Cuman di situ ada performance. Nah, performance itu ada di situ boldin. Jadi itu yang menentukan
untuk memvalidasinya kita bisa mengevaluasinya apakah bagus, mana yang lebih bagus. Kemarin kita coba waktu di clustering, penentuan pengelompokan kelas, ya pengelompokan kelas itu kita ambil bodin yang paling kecil, ya kita ambil bodin yang paling kecil. Jadi dari misalnya 3 itu mana yang paling kecil, itu yang paling optimal. Tujuannya ngapain? Supaya kita bisa menganalisa hasil kinerja metode machine learning kita. Jadi kalau kemarin saya ada sentroidnya bikin 2, 3, 4. Nah, mana kalau di kemarin di akurasi clustering kita menggunakan internal evaluation yaitu Davis-Baldwin, ya Davis-Baldwin, ya. Nah, di sini kemarin kan saya bikin 2, 3, 4, ya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk klasifikasi belum ya. Jadi 2, 3, 4. Nah, waktu kita coba 2, 3, 4 itu mana Davis-Baldwin yang paling kecil? Ya paling kecil, maka itulah yang paling optimal pengelompokannya. Nah, itu ya klaster kemarin. Kriteria evaluasi secara umum pengukuran model data mining mengacu kepada 3. Nanti setelah ini kita kuis lagi ya, kuis. Mengacu kepada 3 kriteria, yaitu akurasi, kehandalan atau reliability, dan kegunaan usefulness. Ya, keseimbangan di antara ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akur adalah handal dan yang handal adalah akurat. Ya, belum tentu berguna. Jadi nanti makanya kadang-kadang kita harus mencoba 2 atau 3. Kemarin kita multiply sampai 3, ya sampai 3 kita multiply. Mana yang paling bagus, paling cocok, paling Davis-Baldwinnya paling kecil gitu ya. Akurasi, ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Jadi ada berbagai mode akurasi tergantung dengan data yang dipakai digunakan ya. Tergantung kepada data nanti yang Anda pakai Anda gunakan. Jadi nanti untuk nanti model akurasi ini nanti kita bisa lihat karena di situ nanti ada yang namanya model dari confusion matrix ya, ada confusion matrixnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada akurasi jadi akurasi itu nanti kalau kita lihat di confusion matrixnya ya, confusion matrixnya nanti ada beberapa nanti yang perlu kita pahami ya. Jadi nanti kalau misalnya tingkat akurasi, jadi kalau untuk nanti nilai positif negatif ya, nanti ada precision, ada recall ya. Kemudian nanti misalnya bagaimana cara menghitung akurasi ya kan. Jadi nanti kalau nanti ada juga di situ recall atau sensitivity-nya ya, sensitivity-nya juga nanti kita akan lihat. Jadi nanti akurasi sendiri itu untuk menggambarkan seberapa akurat model kita ya. Model dapat mengklasifikasikan dengan benar nanti merupakan rasio prediksi benar atau nanti ada positif dan negatif ya dengan keseluruhan data ya, dengan keseluruhan data. Jadi prediksi benar positif negatifnya dengan keseluruhan data. Kemudian nanti ada juga bagaimana
ada tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai aktual sebenarnya. Nilai aktual atau nilai sebenarnya, ya. Nilai aktual atau nilai sebenarnya. Itu akurasi. Ya. Saya print screen dulu. Nah, kemudian di sini nanti Anda lihat juga ada kehandalan. Yang kedua, ada kehandalan ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset. Nah, saya sudah minta Anda mencari dataset kelompok Anda, ya. Ya, kalau si Willy kemarin nanya ke saya, apakah hanya dataset? Ya, hanya dataset. Saya tidak meminta Anda mengolah dulu. Ya, datasetnya mudah-mudahan sudah ya, sudah ada. Kelompoknya Karonisa siapa? Kelompoknya Karonisa siapa aja? Muhammad Fatur sama Rian Akhir. Muhammad Fatur sama Rian Akhir. Udah dapat datanya? Sudah, Pak. Sudah. Tentang apa? Data pembagian masker selama pandemi di Jakarta. Oke, nanti kalau untuk metodenya nanti ya, nanti mana yang cocok ya? Evitalia, kelompoknya siapa? Evitalia Putri, kelompoknya siapa? Lupa, Pak. Tadi, Pak. Lihat dulu, Pak. Mungkin ada yang di sini kelompoknya. Kelompoknya Evitalia. Coba nyahut. Saya Pak. Muhammad Tegar, sama siapa Tegar? Sama Muhammad Tegar. Sama siapa? Cuma berdua? Hah? Kelompoknya Putri nih Pak. Siapa? Halo Pak, halo. Putri Sama Ananda Ananda Sigit. Putri sama Ananda Sigit sama Tegar Pak. Oh, itu apa? Enggak, satu orang nggak hadir ya. Kalau tadi Karonisa dua-duanya nggak hadir ya, Karonisa ya. Iya, Pak. Nggak hadir. Ada yang kerja soalnya, Pak. Nah, yang kerja ini yang repot nih. Kenapa nggak ngambil kuliah malam ya? Apa kerja yang sisipang kali ya? Aji, kelompoknya siapa Ji? Aji Setia Ridwan. Yoga sama Ahmad Najimudin Pak. Oh, ini hadir semua nih. Kalau tadi FV Italia tentang apa data yang udah ketemu? Data COVID Pak di hampir. Data apa? Data COVID-19. COVID ya. Ya. Kalau Aji? Kelompoknya Aji udah dapat belum? Ini ada tiga-tiganya loh, Aji. Udah sih Pak. Cuman satu-satu siswanya masih nyari. Maksudnya ada dapat satu-satu, gimana jelasinnya ya? Oh, masih nyari. Iya, Ya. dapat sih dapat. Cuman jadi satu orangnya itu udah punya. Jadi tinggal dipilih. Nah, Nanti tinggal di compare ya. Iya. Kira-kira mana yang dipakai? iya betul Pak. Nah gitu. Oke. Yang ada ini nggak? Kira-kira gambaran nggak? Datanya tentang apa? Kalau punya saya data volume pengangkutan sampah di Kali Sungai Situ Waduk Pak.
Volume pengangkutan sampah di kali sungai Situwaduk. Situwaduk itu di mana ya? Daerah mana tuh ya? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta itu. Iya. Oke. Willy kelompoknya siapa, Will? Willy. Iya kenapa Willy Pak? Aprido. Ah, Kelompoknya siapa aja? Sekavido, Aden sama Nicholas Pak. Siapa? Sekavido, Aden. Berdua doang? Ada Tiga. ada empat Pak. Oh iya, karena ada 13 orang ya. Datanya tentang apa, Will? Datanya tentang apa? Kalau boleh tahu. Bentar. Kalau saya kalau ini data nilai mahasiswa Pak. Data tentang nilai murid. nilai siswa Iya. yang kayak punya saya kemarin. Iya. Oke. Nah, data-data itu, oh ya, saya mau mengingatkan sama Anda semua ya. Nanti untuk presentasi kan melalui Zoom ya, atau Jmeet ya. Nanti kita lihat yang paling efisien mana, Zoom atau Jmeet ya, yang paling efisien mana. Nanti walaupun itu bukan UAS ya, bukan UAS, itu adalah kalau nggak salah nilai tugas, karena kalian ada UAS nih, ada UAS karena sampai 12 kali pertemuan ini. Ya, udah sampai 12 kali pertemuan. Sebentar, saya cek dulu. Ini saya kemarin silabusnya ya, saya cek dulu. Sebentar saya cek. Takutnya ada kesalahan konsep deep learning. Kita buka silabusnya dulu ya. Mana satu lagi nih. Ini pertemuan 12 tentang konsep deep learning. Kemarin saya sudah jelaskan. Itu merupakan tugas ya, presentasi tugas ya, oke. Jadi UASnya kita tetap nanti ada ya, nanti tetap ada ya. Itu si Ananda udah masuk ya, nanti deep learning. Oke. Nah, kemudian ada keandalan data mining yang diterapkan pada dataset. Nah, data yang Anda sudah dapatkan tadi itu adalah dataset, ya. Itu adalah dataset yang nanti kita menggunakan model apa, ya. Nanti ada data testingnya, ya, data testing namanya examine ya. Kegunaan dilihat dari kegunaan, mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna.
Evaluasi berdasarkan metode pembelajaran mesin. Nah, ada namanya estimasi, prediction atau forecasting, ada classification atau dan ada clustering. Nah, untuk estimation, errornya ada root mean square error atau RMSE disingkat, atau mean square error, MAPA, dan seterusnya. Di prediction atau forecasting ada juga sama nih, root mean square, MSE, MAPI, MAPE, dan seterusnya. Nah, untuk classification ada namanya composite matrix, ada akurasi. Nah, yang kita lihat nanti adalah akurasinya. Ada ROC kurva, area under curve, AUC. Nah, nanti kita bisa lihat seperti kemarin di cluster itu ada AUC juga, ya, ada AUC juga itu. Kalau di klasifikasi ya. Clustering, ada internal evaluation, Davis Baldwin sudah kita coba 2 minggu lalu, kemudian dan index. External evaluation, Rand measure, F measure, kemudian Jaccard index, Fox, Malus index, confusion matrix. Yang kita lihat nanti adalah confusion matrixnya, ya, confusion matrixnya. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat root mean square error. Root mean square error itu metode alternatif untuk mengevaluasi teknik peramalan, peramalan yang digunakan untuk mengukur. Jadi estimasi atau peramalan hasil akurasi perkiraan suatu model. Jadi RMS itu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata dari jumlah kuadrat kesalahan. Semakin rendah RMS, semakin baik kinerja metode pembelajaran mesin. Nah, kalau di root mean square, misalnya gini, kita punya data seperti ini, ya. Nah, kita punya data seperti ini yang dikatakan tadi rata-rata, ya. Nah, ini vario 1 aktualnya, ya, forecastnya. Nah, ini yang periode pertama 123 aktualnya, forecastnya peramalan 122,0. Kemudian yang periode kedua 127, forecastnya 125,7. Periodnya aktualnya 131, 132,3, ya, 3. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya. Jadi Anda lihat ini dalam yang ini nanti, ini yang dikatakan di nanti ada nanti dikurangi dengan yang sini nanti. Nah, ya. Kemudian nanti dipangkatkan akar, ya, pangkatkan akar. Jadi nanti sehingga nanti kita ketemukan dia seperti ini nanti. Ya. Jadi kemudian nanti di sini, nah ini, ya, kita lihat 1, 2 dalam kurung RMSE-nya 1 akar dari 1, 2, 3 dikurangi, ya, akar dari 1, 2, 3 dikurangi 1, 2, 2, ya, 1, 2, 2 pangkat. Nah, dipangkatkan dianya, ya, dipangkatkan. Jadi kemudian itu nanti dipangkatkan, ya. Kemudian nanti 127 dikurang 125 pangkatkan, dan seterusnya dibagi dengan rata-rata, berarti jumlah periodenya berapa, 12, RMSE-nya 0,76.
Jadi semakin kecil nanti dia, maka nanti semakin bagus dia ya. Semakin bagus nanti. Ini tadi ya. Jadi kita punya data seperti ini. Nah, untuk menghitung RMSE-nya bisa seperti ini. Diambil rata-ratanya ya, rata-ratanya. Oke. Ini sudah ada sekitar 9 mahasiswa. Mungkin tadi ada temannya yang ngomong kali tadi ya. Jadi disuruh masuk. Ditanyain Pak Bir lo apa? Tugas. Ya. Jadi semakin rendah RMS semakin baik kinerjanya ya, semakin baik. Confusion matrix. Nah, confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya, confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Ya, di sini nanti Anda lihat akurasi, ya, TP ditambah TN. Perhatikan TP ditambah TN. Nah, berarti kalau di sini TP ditambah TN. Ya. Kemudian Anda hitung tuh. Berarti 105 ditambah berapa itu? Untuk menghitung yang TP ditambah TN ini si Tegar. Nah, berapa Tegar? 105 ditambah 53. 158. 58 ya? Oke, itu nah, nanti yang kemudian siapkan kalkulator Nazimuddin. Ya, Nazimuddin, siapkan kalkulatornya. Kemudian ini TP ditambah TN, berarti TP ditambah TN ditambah FV ditambah FN. FV, jadi ini dijumlahkan semua, ditambah FN. Ya, Nazimuddin, berapa totalnya? 158 ditambah 12. 158 tambah 12, 170 ya. Tambah 3, 173. Nah, coba bagikan Yoga. Bagikan Yoga. 105 berapa? 58 dibagi berapa tadi? 173. Berapa Yoga? Yoga. Wah, tidur bocah. Kenapa Pak? Dibagi ya Pak? Astaga. Ya, Yoga. Kalau dibagi 0,9 Pak. 0,9. 0,9. Jangan salah lo ya. Salah ya, salah nanti hitungannya. Nah, udah rasio kesalahannya berarti berapa? 1 dikurangi 0,9. Berapa itu? Yoga. Tapi tadi ya 0,1. Nah, berarti rasio kesalahannya 0,1. Ya, 0,1 rasio kesalahannya. Ya. Perhatikan nanti ada prediksi kelas di situ ya, prediksi kelas nantinya. Jadi nanti kita bisa hitung ya, kita bisa hitung nanti dari nah, kalau kita perhatikan sebentar saya ini dulu ya. Kalau kita lihat di sini ada namanya TP ya. Ya kan, di situ namanya ada nanti TP ini
saya bersihkan dulu ya. Jadi itu mah nggak terlalu ini hitungannya ya, nggak terlalu sulit lah, ya kan. Nah, itu tadi kalau kita untuk menghitung dia akurasi, ya. Kalau TP itu kan true positif ya, true positifnya. Jadi kalau kita menggunakan ada tahu dinamanya akurasi, memprediksi positif dan datasetnya dari datasetnya, nanti ada di situ beberapa ya. Ada akurasi, ada nanti recall ya. Kalau dia jadi kalau misalnya kalau kita punya data ya, kita punya data misalnya kalau interpretasinya itu ya, misalnya Anda menonton bola voli, kemudian Anda sudah memprediksi siapa sih yang kira-kira menang ya. Dan kalau memang menang berarti true positif, itu namanya true positif. Nah kalau dia kalah berarti false negatif, FP ya. Kalau dia kalah berarti false negatif. Kemudian bola voli yang Anda favoritkan itu kalah ya, jadi Anda favoritkan itu misalnya prediksinya kalah, kayaknya favorit gua kalah nih, nggak taunya menang dia, namanya false negatif, itu namanya false negatif. Nah, kalau memang Anda prediksi kayaknya BJB ini kalah ya, nah itu ini kalah. Yang kedua di sini ada true positive rate, ada recall sensitivity ya, ada recall sensitivity-nya. Nah kalau di sini nanti ada recall, jadi peluang kasus dengan kategori positif yang bisa dengan tepat diprediksi positif itu recall ya. Jadi peluang kasus kategori positif, perhatikan true positif, TP dia kan, TP yang dengan tepat diprediksi positif, TP dibagi nanti recallnya berapa, misalnya berapa recallnya, berarti TP dibagi TP ditambah FN, false negatif. Nah ya, kemudian nanti ada di kalau Anda lihat ada nanti juga mungkin sensitivity-nya ya, sensitivity-nya. Jadi recall itu hampir sama nanti dengan sensitivity-nya ya, recall-nya. Jadi kemudian kalau kita true negative rate ya, TN true negatif dibagi TN ditambah FV, namanya specify ya. Nah evaluasi clustering ada namanya evaluasi internal. Nah ketika hasil pengelompokan dievaluasi berdasarkan data yang mengelompok itu sendiri ya, kemudian metode-metode ini biasanya menetapkan skor terbaik untuk algoritma yang menghasilkan cluster. Evaluasi internal bisa menggunakan Davis-Baldwin Index atau Dan Index ya. Evaluasi eksternal, hasil pengelompokan dievaluasi berdasarkan data yang tidak digunakan untuk pengelompokan, seperti label kelas ya, label.
tolak ukur tersebut kalau kemarin di klaster kita pakai ID, ya, rule-nya kita pakai ID, ya, kita menggunakan ID. Karena apa? Kita nggak ada label di situ, nggak ada iya dan tidak, ya kan, dan tidak binominal dia. Kemudian kalau di klasifikasi biasanya supervis, dia ada label, ya, ada label dia. Nah, tolak ukur tersebut terdiri dari seperangkat item diklasifikasikan dan saat ini sering dibuat oleh ahli. Evaluasi eksternal dapat menggunakan confusion matrix, ya, evaluasi eksternal. Yang kedua, kita bicara tentang validasi nih, ya. Kita mau memastikan program beroperasi pada data yang benar. Nah, itu validasi, ya. Kita memastikan program beroperasi pada data yang benar. Ada dataset, 2 subset, ada namanya data training dan data testing. Tetapi kalau 3 subset, ada data training, data validation, dan data testing. Jadi ada beda ya. Ada nanti data training yang punya Anda nih. Nah, yang Anda dapat itu namanya data training. Nah, itu namanya data training. Bagaimana kita membuat data testingnya pada saat kita examine nanti, ya, pada saat kita examine, baru nanti ada data testing. Kita validasi nanti, misalnya kita validasi menggunakan apply model, kemudian nanti ada di situ nanti kita akan menggunakan cross validation. Nah, ada data validation berarti nanti kita akan menggunakan juga performance, walaupun nanti di data 2 subset kita menggunakan menggunakan performance, di 3 subset juga pakai, ya. Ini valid atau tidaknya. Nah, ada namanya metode cross validation. Untuk menghindari overlapping pada data testing, kita pakai metode cross validation. Apa ini cross validation? Kalau kita uji cuma 1 kali performance, ya udah selesai. Tapi yang namanya cross validation kita bisa uji sampai 5 kali, sampai 10 kali. Ya, namanya key fault. Jadi tahapan cross validation bagi data menjadi subset yang berukuran sama, gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training. Jadi ada disebut dengan key fault. Key fault ini misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Jadi key fault-nya nanti kita akan pakai, misalnya berapa key fault-nya cross validation-nya kita. Seringkali subset dibuat stratified bertingkat sebelum cross validation dilakukan. Karena stratifikasi akan mengurangi variansi dari estimasi, ya, pada cross validation. Metode evaluasi standar stratified 10-fold cross validation. Jadi kita nanti yang standar itu ada 10 supaya misalnya data kita itu tepat, ya, 10 kali, berarti ada 10 kali pengujian. Kalau tadi kita minta 1, kita key fault cross validation cuma 1, berarti hanya sekali testing, ya, kemudian kita dapatkan performance. Tapi kalau kita pakai 10, berarti dia 10 kali akan ditesting. Testing pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, ya. Nah, yang 10 ini paling terbaik untuk mendapatkan hasil validasi yang kurang, karena 10 kali testing dia. Ya, 10 kali testing. Dia akan mengulangi sebanyak 10 kali. Nah, ya. Nah, ini dataset nanti sampai dia nanti dapat ini, ya. Sampai 10 kali dia. Berapa nih datasetnya. Nanti saya coba ngambil data ini dulu, ya, data yang mengarah kepada klasifikasi, baru nanti kita coba, ya, 1 kali nanti. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanya, ada yang mau didiskusikan. Jadi untuk menghindari overlapping pada data testing, maka biasanya digunakan metode cross validation, ya. Cross validation nanti di cross validation ini
ada nanti dibagi menjadi kasubset ya. Oke, ada yang mau ditanya tidak? Di sini ada yang masuk sekitar tadi 9 orang ya, 9 orang, tapi yang saya lihat dulu yang presensi itu ada 12 ada 12 orang ya. Ini nanti saya cek loh absensinya ya, yang ikut mana, yang tidak mana ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di skripsi Anda ya, ini semester berapa nih? 4 ya? Iya Bang, 4. 6 ya? Nah, di semester 4 masih lama sih ya, tapi nggak terasa itu, nggak terasa. Mudah-mudahan Anda besok-besok minta, kalau ditanyakan apakah PTM atau ini ya, mudah-mudahan sih mintanya ini kampus mana sih ini? Kampus 03 Tangerang ya, 03 Tangerang, jurusan teknologi informasi ya. Kaprodinya berarti Pak Hendra. Pak Hendra nih kaprodinya. Oke. Oh iya benar, Pak Hendra ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita kuis itu sekitar jam 9:15. Jam 9:15 kita kuis. Ya. Saya mau bertanya yang Ya. tentang presentasi tadi Pak, Iya. untuk kelompok. Itu presentasi kelompok di pertemuan berapa ya Pak? 13. Di pertemuan 13. 13. Presentasi Gimana? itu presentasikan datanya itu Pak. Makalah. Jadi nanti saya akan kasih outline sama Anda. Saya lupa melulu nih mau bagi outline-nya ya. Jadi outline-nya itu nanti saya sesuaikan seperti skripsi. Jadi nanti setiap Anda bikin makalah nanti harusnya mengarah ke sana supaya nanti Anda terbiasa bikin skripsi sama bikin laporan. Dan kita untuk teori kita menggunakan Mendeley. Jadi misalnya judul Anda gini nih. Kalau karena misal tentang apa? Materinya tentang apa? Data yang ketemu. Data yang ketemu tadi tentang data produksi pembagian masker selama pandemi. Nah, di situ dicek apakah misalnya mau mencari apa nih? Mau mencari labelnya kah, berarti kita bisa cluster, kita kelompokkan. Kalau sudah ada, apakah misalnya sudah ada label nih, berarti kita klasifikasi. Nah, nanti kita lihat ke situ. Misalnya judulnya gini, penerapan metode clustering. Apa tadi, tentang apa? Produksi masker Pak selama pandemi. Produksi masker, berarti yang paling laku terjual kali ya? Benar nggak? Produksi maskernya itu pembagian masker gratis Pak. Kan produksi. Oh, gratis ya? Gratis. Oh, berarti pasti habis dong semuanya. Kan orang namanya gratis pasti kan dikasih kan? Dikasih semua kan? Atau gini, berarti pengelompokan di daerah mana masker yang paling banyak dibagikan gitu kali ya, dibagikan. Jadi misalnya penerapan kan bukan cuma satu daerah kan? Di Jakarta
Jakarta dong sih Pak, cuma untuk pembagian masker itu di bagian Jakarta Pusat atau Jakarta Barat gitu. Ya kan, berarti misalnya daerah mana yang paling banyak pembagian maskernya misalnya, berarti misalnya penerapan clustering pada pembagian masker masker di Jakarta misalnya, ya di Jakarta, ya masker di Jakarta. Nah, berarti di teorinya kita harus menjelaskan tentang yang pasti machine learning. Semuanya pasti akan menjelaskan machine learning, ya. Yang pasti machine learning itu berarti data mining, model data mining. Berarti Anda akan mencari data tentang data mining, ya, data mining. Nah, kemudian apa itu, misalnya tadi judulnya cluster kan, cluster. Kemudian apa yang dimaksud dengan masker, ya. Kemudian apa sih COVID disease coronavirus disease 19 ini? Selanjutnya kita menggunakan apa? Kita menggunakan rapid. Apa sih rapid itu? Rapid manner. Jadi itu teori. Nah, di bab 2 nanti ya. Di bab 2 sama semua orang gitu. Jadi kalau Anda punya judul, jadi yang ada di judul itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Tidak boleh tidak dijelaskan, ya. Nah, harus dijelaskan. Semua itu di bab 2. Di bab 1 kan adanya latar belakang apa segala macam, ya. Nah, itu latar belakang masalah, berarti kenapa Anda mengambil judul seperti itu. Kenapa menggunakan cluster, menggunakan misalnya naive Bayes, menggunakan X dan segala macam. Nanti baru di bab 3 baru kita olah datanya. Jadi tidak usah mempersulit diri dulu, misalnya dengan manual. Tapi ada dosen juga suka kadang-kadang bertanya tentang manualnya, ya, tentang manualnya ada. Misalnya kayak tadi, ya, misalnya kalau untuk menghitung RMSE tadi, ya, RMS tadi. Nah, dia minta pakai Excel juga. Kalau pakai yang manual, pakai kayak yang saya katakan tadi kan itu lama itu, ya. Jadi dia menggunakan manual, berarti dia menggunakan rumus di Excel, ya, rumus di Excel. Berarti dia menggunakan absolute value of errornya. Kemudian ada square of errornya, gitu, ya. Ada square of errornya. Jadi ada rumus yang mau digunakan. Baik itu rumus untuk memperoleh total seluruhnya menggunakan sum, ya kan. Kemudian untuk menghitung nilai root mean square-nya menggunakan SQRT, square root, ya, square root-nya. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu dosen pembimbing Anda mungkin nanti misalnya menginginkan hal pada saat skripsi Anda diminta menghitung manualnya, ada, ya, ada. Berarti kita menggunakan rumus, ya, gitu, rumus nantinya. Oke, ada yang ditanya lagi itu, ya, Haranisa, ya, yang bisa saya jawab sementara, ya. Ya Pak, Jadi, makasih Pak. ya, sama-sama. Jadi nanti ada yang dipresentasikan itu apa? Yang pasti bab 1. Bab 2-nya ya satu pengertian aja, satu udah selesai. Baru nanti yang banyak itu bab 3. Bab 3-nya. Karena di situ nanti inti sebenarnya. Nah, siapa yang memproses misalnya rapidnya harus dibagi. Tidak mungkin yang melakukan proses rapid minernya juga membuat tulisan,
ya, membuat tulisan. Untuk memikirkan untuk memprosesnya saja itu belajarnya juga kan harus belajar juga menggunakan rapid manner-nya. Saya kasih tahu sekali belum tentu Anda paham, ya kan? Jadi harus dibagi kerjanya. Jangan misalnya gua aja yang bikin itu, bikin presentasi gua aja lah. Bikin presentasi kan itu gampang, tinggal comot sana comot sini udah masuk kan, ngapain, ya kan? Jadi misalnya bagian gua itu bikin presentasi deh, ya elah, bikin presentasi tinggal buka PowerPoint, udah tuh comot dari bab 1 kopas, masukkan ini kopas udah selesai. Ngapain misal ya, bikin presentasi itu cuman nggak nyampe 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit. Tinggal kopas luang dari tulisan, udah selesai, ya kan? Jadi jangan ada yang ngomong nanti sama temannya, gue yang bikin presentasi ya. Temannya itu pusing itu nyari materi ke sana ke sini, ya kan? Nah, yang bikin tulisan di bab 3 harus menunggu yang memproses rapid manner. Kan dari hasil rapid manner-nya di screenshot, ya kan? Baik itu tabelnya, baik itu nanti misalnya grafiknya, baik itu nanti hasil segala macam itu semuanya harus di screenshot. Ya, di screenshot nanti, karena itu yang akan dijelaskan. Ya, akan dijelaskan gitu loh. Ya, data sampelnya, mana data sampelnya. Data mentahnya ada dulu, data mentah. Setelah ada data mentah baru nanti kita masukkan. Nah, setelah di running, ini jadinya apa? Gitu kan. Ini jadinya apa? Oh, ini jadinya seperti ini, beda. Oh, ternyata ada sedikit beda nanti dengan yang di data setnya ya, setelah nanti di run. Oke. Baik, ada mau ditanya? Silakan. Selagi ada waktu. Oke, tidak ada ya. Berarti karena tadi kepake, tadi ada teman yang nanya. Sekarang udah 9.15, berarti kita mulai 9:30 ya. Saya pindahkan dulu. Baik, ini tadi nggak ada yang berubah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut dengan kuis jam 9:30. Ya, nggak usah ditanya nanti kalau misalnya belum tayang, misalnya jam 10, jam 9:31, 32, karena dia running ya, dia running. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat berpuasa. Semoga puasanya kuat ya, nahan nafsu sama makannya, segala macam fisiknya ya, sama ibadahnya diperbagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.